Pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir di penghujung akhir tahun 2022 memberikan sejumlah catatan penting. Beberapa catatan disampaikan Haidar Nasir berkaitan dengan isu keagamaan, ekonomi, hukum, budaya hingga pesan khusus dalam menyongsong awal tahun. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Baru kemudian sekarang seperti ada penyusunan kembali. Berbagai problematika kebangsaan terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memasuki awal tahun 2023, sebagai bangsa diharapkan Indonesia untuk selalu melakukan introspeksi dan evaluasi tentang kondisi kehidupan kebangsaan di bidang keagamaan, ekonomi, dan budaya. Beberapa catatan evaluatif yang sifatnya membangun disampaikan Haidar Nasir dalam sesi wawancara khusus dengan Kru TVmu. Dalam menyongsong tahun baru Masehi, Haidar Nasir berharap aspek-aspek yang ada spiritualitas, moralitas, dan relasi sosial yang baik perlu dihadirkan ketimbang merayakan tahun baru dengan secara berlebihan. Catatan-catatan evaluatif, catatan-catatan yang bersifat kritik konstruktif, pertama dalam hal keagamaan. Kita semua komponen umat beragama itu penting menjadikan agama sebagai sumber nilai yang mendamaikan, memajukan, mempersatukan, sekaligus juga menebar nilai-nilai yang rahmatan lil alamin. Sehingga agama menjadi pembangun nilai hidup bermakna bagi seluruh umat beragama, bahkan bagi bangsa dan umat manusia semesta. Hindari hal-hal yang mempersubur konflik, entah itu paham maupun antar golongan. Juga jangan bias di dalam memandang agama, seakan-akan agama itu menjadi sumber dari intoleransi, sumber dari radikalisme, dan lain sebagainya. Tetapi juga umat beragama perlu koreksi diri juga agar jangan sampai bahwa bias dan pandangan stigma itu muncul karena kesalahan-kesalahan dalam perilaku kita beragama. Yang kedua, dalam penegakan hukum, komitmen itu harus diimplementasikan di dalam proses penegakan hukum yang adil dan objektif. Kalau selama ini masih dirasakan dalam penegakan hukum masih ada tebang pilih, termasuk dalam penegakan korupsi, kemudian juga penegakan hukum terhadap mereka yang melanggar itu sering dianggap pilih-pilih, muncul istilah kriminalisasi dan lain sebagainya. Maka saatnya di tahun baru ini semua orang perlu berintrospeksi, baik dari institusi penegakan hukum maupun dari masyarakat. Dalam aspek ekonomi, alhamdulillah kita bisa bertahan dan bangkit dari pandemi, tetapi juga kita harus tetap seksama bahwa kita harus recovery dengan semangat. Pertama, bagaimana ekonomi Indonesia itu selain tetap menjaga stabilitas, tapi tidak kalah pentingnya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jangan sampai kesenjangannya melebar. Juga di dalam pendayagunaan dan penggunaan sumber-sumber daya alam agar semaksimal, seoptimal, dan sebesar-besarnya bagi hajat hidup publik. Dan ini memerlukan komitmen semua pihak untuk memeratakan dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir tentu bahwa bangsa Indonesia ini dasarnya kan hidup di atas sumber nilai Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur bangsa. Maka dalam merayakan tahun baru, melepas tahun lama itu tetap dengan aspek-aspek yang ada spiritualitas, ada moralitas, ada relasi sosial yang baik, dan tidak mengarah pada hal-hal yang berlebihan, kemudian menimbulkan kerugian, bahkan juga kemubaziran, gitu ya.
sehingga melepas tahun lama dan memasuki tahun baru itu bukan pesta pora, tetapi penuh dengan pertanggungjawaban. Gembira boleh, tetapi harus tetap takarannya. Lebih dari itu bahwa tahun baru itu adalah tahun ketika kita menghadapi tantangan baru yang memerlukan muhasabah, optimisme, ilmu, kearifan, nilai hidup, dan lebih jauh lagi cita-cita hidup yang lebih utama. Insya Allah kalau itu yang dilakukan, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih baik, lebih maju, lebih bersatu, tapi juga berdiri di atas nilai-nilai luhur kehidupan yang berbasis pada agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kohar Ariski, Surya Saputra memberitakan.